Sebuah pulau pribadi di Karibia, jet-jet mewah berjuluk Lolita Express, dan daftar menu orang paling penting di seluruh dunia. Selama puluhan tahun, Jeffrey Epstein membangun kerajaan rahasia yang sangat mengerikan di balik kemewahan dinding-dinding mansionnya. Tapi bagaimana bisa seorang yang memulai karirnya sebagai guru matematika bisa memiliki kekayaan yang tak terbatas dan akses ke elit global? Hari ini kita akan bedah tuntas kronologi dan skandal konspirasi di balik Jeffrey Epstein. Bareng aku Abid, mari kita mulai pembahasannya. Lahir di Brooklyn tahun 1953, Jeffrey Epstein adalah sosok yang sangat misterius. Tanpa gelar sarjana, dia berhasil masuk ke dunia finansial Wall Street. Dia dikenal sebagai high and money manager untuk orang-orang kaya. Namun, sumber kekayaannya selalu menjadi tanda tanya besar. Banyak yang menyebut dia bukan sekedar pengelola uang biasa, tapi seorang social climber yang ahli mengumpulkan informasi rahasia dan juga koneksi. Kasus ini bukan hanya tentang satu orang saja, tapi tentang sebuah sistem Epstein yang diduga menjalankan jaringan perdagangan manusia yang sangat rapi. Modusnya menjanjikan beasiswa, karir modeling, atau sekedar pekerjaan pijat profesional bagi perempuan muda. Pusat dari segalanya adalah Pulau Little St. James, pulau pribadi Jeffrey Epstein yang dijuluki sebagai Pulau PDF. Kita sensor sedikit ya, biar tidak terlalu vulgar. Di sana, para saksi melaporkan adanya struktur bangunan yang sangat aneh dan keamanannya itu sangat ketat. Pertanyaannya, siapa saja yang datang ke pulau itu dan untuk apa? Setelah sempat lolos dari hukuman ringan di tahun 2008 di Florida, keberuntungan Jeffrey Epstein habis pada Juli tahun 2019. Dia ditangkap di New York dengan tuduhan perdagangan anak di bawah umur. Dunia menunggu kesaksian yang bisa meruntuhkan karir banyak orang penting dari Jeffrey Epstein. Tapi, pada 10 Agustus 2019, Epstein ditemukan tewas di sel penjaranya. Secara resmi dinyatakan sebagai bunuh diri, namun banyak kejanggalan yang muncul. Kamera pengawas yang rusak, penjaga yang tertidur, hingga autopsi yang diperdebatkan. Slogan Epstein "Did not kill himself" menjadi viral di seluruh dunia di tahun 2019. Banyak yang menduga Epstein dibungkam agar tak mengungkap rahasia yang lebih besar dari sisi gelap para elit global yang ada di dunia ini. Nah, yang mengejutkan, ada nama Indonesia yang tercatat dalam Epstein File yang baru saja dirilis pada tahun 2026 ini. Epstein File ternyata setidaknya menyebut 902 kali nama Indonesia. Namun pembahasan yang dilakukan meliputi tema-tema yang sangat berbeda, mulai dari pengiriman barang, invoice hingga lampiran lain ke Amerika Serikat. Perlu diingat, nama-nama yang disebut bukan berarti orang yang terlibat atau ikut dalam jaringan Jeffrey Epstein. Contohnya Epstein menyebut Pak Mulyono, ya kita sensor, dalam kemenangan saat pemilu. Kemudian bicara situasi COVID di Indonesia. Hingga ada pula nama pengusaha terkenal berinisial HT tercantum dalam laporan FBI pada Oktober tahun 2020. Disebut bahwa relasi Trump mengembangkan hotel di Bali dan Bogor. Epstein menyebut HT merupakan seorang miliarder dari Indonesia. Kalian sudah pasti tahulah ini HT ini ya. Tidak perlu saya sebutkan dengan gamblang. Dokumen tersebut menyertakan sejumlah foto dan keterangan yang mengindikasikan adanya aktivitas di Pulau Dewata yang berkaitan dengan jaringan yang dalam tanda kutip nakal. Di dalam dokumen tersebut ada foto keterangan berbunyi eksplisit atau bertuliskan ya, "Before a group gang training exercise in Bali." Dari kualitas visual dan format penyimpanan foto-foto ini diduga diambil pada periode tahun 2000-an. Terdapat juga aktivitas Jeffrey Epstein yang sedang berjalan-jalan
di area Bali. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang mengenai relevansi penuh dari foto-foto ini terhadap penyelidikan kasus Epstein secara keseluruhan. Epstein file terbaru juga menunjukkan adanya pertukaran email antara Epstein dan bankir Ariana de Rothschild, di mana keduanya diketahui membahas klaim bahwa Adolf Hitler tinggal di tempat penampungan yang dilaporkan didanai oleh keluarga Epstein dan juga Rothschild. De Rothschild menepis cerita itu sebagai teori konspirasi saja, sementara Epstein tampaknya berpendapat bahwa itu adalah informasi yang akurat. Namun dokumen-dokumen tersebut juga menunjukkan adanya transaksi bisnis nih antara Epstein dan keluarga Rothschild. Kalian pasti sudah tahu keluarga Rothschild ya, salah satu elit global juga. Sebuah dokumen tertanggal 5 Oktober tahun 2015 menunjukkan Epstein melalui perusahaannya Southern Trust Company membuat perjanjian dengan grup Rothschild senilai 25 juta US dollar. Kontrak tersebut mencangkup analisis resiko dan layanan terkait algoritma, dengan Epstein terdaftar sebagai presiden Southern Trust. Perusahaan itu berbasis di Kepulauan Virginia, Amerika Serikat. Epstein File juga membuka fakta baru soal pandemi. Hal ini terungkap dalam sebuah email tertanggal 3 Maret 2017. Email itu ditujukan langsung kepada pendiri Microsoft, Bill Gates. Hal ini mengungkapkan bahwa serangkaian topik penting termasuk simulasi pandemi. Bukan hanya itu, email itu juga berisi senjata neuroteknologi yang berkaitan dengan keamanan nasional. Pembahasan itu dilakukan persis 3 tahun penuh sebelum pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Surat menyurat tersebut secara langsung ditujukan kepada Gates dengan sapaan Bill dan menyebutkan bahwa pekerjaan sedang dilakukan pada 5 topik utama. Pertama, terkait simulasi pandemi. Ini mengarah ke persiapan spesifik, teknis, dan rekomendasi pelacakan untuk strain pandemi. Kedua, senjata neuroteknologi. Lalu ketiga, ada data kesehatan digital. Keempat, penyakit kronis dan ilmu otak. Dan kelima nih, ini membahas ekonomi kesehatan. Itu merujuk persiapan laporan komprehensif tentang pengeluaran kesehatan konsumen di Amerika Serikat. Menurut dokumen tersebut, Epstein menyatakan bahwa setelah pertemuannya dengan Bill Gates, ia bekerja sama dengan sekelompok ahli untuk menghasilkan proyek-proyek tersebut berjalan. Selain itu ada dugaan nih, Bill Gates terkena penyakit seksual menular. Email tanggal 18 Juli 2013, satu email ditulis sebagai surat pengunduran diri dari Yayasan Bill Gates dan Melinda Gates, di mana ada keluhan tentang obat untuk Gates guna mengatasi konsekuensi dari hubungan esek-esek dengan gadis-gadis asal Rusia. Epstein mengatakan penguasa Uni Emirat Arab menjebak putra mahkota Arab Saudi terkait pembumbunan Khashoggi. Epstein menyebut jurnalis yang terbumbun itu sebagai teroris dan mengusulkan untuk menyebut pembumbunan itu sebagai operasi rahasia yang gagal. Jurnalis bernama Khashoggi sendiri dibumbun di konsultan Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018. Dan intelijen Amerika Serikat kemudian menyimpulkan bahwa putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyetujui operasi tersebut atau dalang di balik pembumbunan itu. Pada 12 Oktober, kasus ini telah meletus menjadi krisis internasional yang membuat nama pangeran Arab ini sedikit tercoreng. Berkas Epstein juga menunjukkan ada potongan kain Ka'bah dari Mekah, Arab Saudi yang dikirim ke pria tersebut melalui kontak di Uni Emirat Arab. Mengutip dari Middle East Monitor, data korespondensi merinci bagaimana kain suci Ka'bah dikirim sampai ke Epstein melalui pengusaha wanita asal Uni Emirat Arab. Email menunjukkan pengiriman kontroversial kain suci itu tertanggal Februari dan
pada Maret 2017 dan nama pengusaha tersebut adalah Aziza Al-Ahmadi. Ia bekerja sama dengan seorang pria bernama Abdullah Al-Mari untuk mengatur pengiriman 3 potong kain hitam bersulam emas yang menutupi Ka'bah, yakni kain kiswah. Kiswah sendiri memiliki makna keagamaan yang sangat mendalam bagi umat muslim di seluruh dunia, di mana setiap tahun para pekerja melepas kain tersebut dan menutupi Ka'bah dengan kain baru. Dalam satu email, Al-Ahmadi menggarisbawahi signifikansi religius terkait kain tersebut sambil berbicara langsung kepada Epstein. Ia menulis potongan hitam itu disentuh oleh setidaknya 10 juta muslim dari berbagai dominasi seperti Sunni, Syiah, dan lainnya. Mereka berjalan mengelilingi Ka'bah 7 putaran, kemudian setiap orang berusaha sebisa mungkin untuk menyentuhnya dan mereka menyimpan doa mereka, harapan, air mata, dan keinginan mereka pada potongan ini. Berharap setelah ini semua doa mereka akan diterima. Tambah surat isi tersebut. Surat menyala tersebut tidak menjelaskan bagaimana Al-Ahmadi mengenal Epstein atau mengapa surat-surat itu dikirim kepadanya. Dalam serangkaian email, Al-Ahmadi menanyakan kabar Epstein setelah badai Irma melanda Karibia pada September 2017 ketika pulau pribadi Epstein mengalami kerusakan. Nah, yang kurang ajar nih, rumor mengatakan kain kiswah yang dikirim ke Epstein ini digunakan untuk keset di mansionnya. Memang udah nggak waras nih orang ya, kurang ajar nih, kurang ajar. Berkas Epstein juga berisi sebuah memo FBI yang mengatakan menantu Donald Trump yang bernama Jared Kushner bagian dari kelompok bernama Chabad Lubavitch. Chabad Lubavitch ini sebuah sekte agama Yahudi yang didirikan di Rusia, telah berkembang hingga diperkirakan memiliki 90.000 anggota. Ideologi mesianik dan ultra-ortodok telah berulang kali dikaitkan dengan politik kolonialisme pemukim garis keras di Palestina. Memo tersebut juga mengutip Barel Lazar, seorang anggota Chabad dan mantan kepala rabi Rusia. Ia digambarkan sebagai penasihat dekat dari Presiden Rusia saat ini, Vladimir Putin. Chabad pada dasarnya adalah Yudaisme yang disetujui negara. Ini digunakan oleh Putin untuk mengawasi semua oligarki Rusia Yahudi. Tulis dari memo FBI tersebut. Masih mengutip dari data FBI juga, dari rilisan DOJ, dokumen tersebut juga menyebut Epstein telah bekerja sama dengan intelijen Israel. Bahkan sebuah sumber mengatakan Epstein adalah agen Mossad yang direkrut. Epstein dekat dengan Perdana Menteri Israel dulu, yaitu Ehud Barak, dan dilatih sebagai mata-mata di bawah Ehud Barak. Epstein dan Barak memiliki hubungan selama 1 dekade. Barak yang juga merupakan tokoh senior intelijen militer Israel di awal karirnya mengunjungi rumah Epstein di New York lebih dari 30 kali antara tahun 2013 sampai 2017. Komunikasi antara Elon Musk juga tercatat dalam Epstein File. Elon Musk bahkan menulis pertanyaan kepada Epstein kapan pesta terliar di pulaunya akan diadakan. Ini terlihat dari email-email Musk di tahun 2012. Epstein bahkan bertanya ke Musk berapa banyak orang yang perlu diangkut dengan helikopter ke pulau Epstein. Dan Musk menjawab bahwa hanya dirinya dan istrinya saja yang akan berangkat ke pulau itu. Istri Elon Musk kala itu adalah Tallulah Riley. Ada pula sebuah email dari Musk kepada Epstein pada Natal tahun 2012 berisi pertanyaan Musk apakah sang pemodal telah merencanakan pesta karena ia perlu bersantai di pulau itu. Sebenarnya Musk mengatakan bahwa Epstein memang telah mengundangnya ke pulaunya, tetapi saat ini dia membantah dan juga menolak ketika diundang ke sana. Itu pernyataan dari Musk, entah benar atau bohong. Namun foto-foto Elon Musk banyak tersebar bahwa dia memang pernah bertemu dengan Epstein dalam sebuah ruangan atau kayak pesta gitu.
Selanjutnya ada hubungan dengan Pangeran Andrew. Hubungan ini dimulai pada tahun 1990. Sosok kuncinya adalah Ghislaine Maxwell, putri dari Taipan media Inggris yang merupakan teman dekat Pangeran Andrew. Maxwell lah yang memperkenalkan Andrew kepada Epstein. Bagi Epstein, memiliki akses ke anggota keluarga kerajaan adalah tiket emas untuk meningkatkan status sosialnya. Sementara bagi Andrew, Epstein menawarkan gaya hidup mewah, jet megah, dan pesta-pesta eksklusif yang jauh dari pengawasan ketat protokol istana. Pada tahun 2001, sebuah foto diambil di rumah Maxwell di London. Foto itu memperlihatkan Pangeran Andrew merangkul pinggang seorang remaja berusia 17 tahun bernama Virginia Giuffre. Giuffre mengklaim bahwa dia dipinjamkan oleh Epstein kepada pangeran untuk melakukan hubungan WW. Istana Buckingham membantah keras klaim ini selama bertahun-tahun. Namun foto tersebut tetap menjadi bukti yang menghantui Andrew hingga saat ini. Dampaknya sangat cepat dan brutal. Pada awal tahun 2022, Pangeran Andrew kehilangan gelar militer dan perlindungan dari kerajaan Inggris. Dia tidak lagi diizinkan menggunakan gaya panggilan His Royal Highness dalam kapasitas resmi. Meski tidak ada pengakuan bersalah secara hukum, secara publik karir kerajaannya telah berakhir saat itu juga. Selama tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, Trump dan Epstein adalah teman dekat dalam lingkaran sosial yang sama di Palm Beach, Florida, dan New York. Berdasarkan data yang dirilis, Trump tercatat setidaknya 7 kali menumpang jet pribadi Epstein antara tahun 1993 sampai 1997. Meskipun tidak ada catatan yang menunjukkan Trump pernah menghubungi pulau atau mengunjungi pulau pribadi dari Epstein. Tapi dalam sebuah wawancara dengan majalah New York, Trump pernah menyebut Epstein sebagai pria yang hebat dan sangat asyik diajak bergaul, serta bercanda bahwa mereka berdua menyukai wanita cantik, bahkan yang berusia masih muda. Hubungan mereka berakhir secara tiba-tiba sekitar tahun 2004. Ada beberapa versi mengenai penyebabnya. Yang pertama, rebutan real estate. Kabarnya, mereka berselisih karena memperebutkan properti mewah di Palm Beach bernama Mansion de la Mitte. Trump berhasil memenangkan lelang yang kabarnya membuat Epstein marah kala itu. Dan yang kedua, pengusiran dari Mar-a-Lago. Trump mengklaim bahwa ia mengusir Epstein dari klub Mar-a-Lago milik Donald Trump karena perilaku Epstein yang tidak pantas terhadap seorang staf perempuan yang masih remaja. Beberapa mantan staf Epstein juga mengklaim mereka sering melihat kedua tokoh tersebut bersama di masa lalu. Namun, sejauh ini tidak ada bukti pidana langsung dalam dokumen tersebut yang menjerat Donald Trump dalam kejahatan seksual Epstein. Trump sendiri menyebut penyebutan namanya dalam dokumen tersebut sebagai upaya politik untuk merusak reputasinya selama ini sebagai Presiden Amerika Serikat. Meskipun Epstein sudah tiada, kasus ini tak berhenti begitu saja. Rekan dekatnya, Ghislaine Maxwell, akhirnya divonis 20 tahun penjara pada tahun 2022. Maxwell saat ini di penjara dan diawasi selama 24 jam guna memantau keadaannya. Bisa saja Maxwell akan dibungkam seperti kasus Epstein yang mendadak tewas di penjara secara mendadak. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa klik like jika kalian merasa video ini informatif dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan karena di sini saya masih belajar. Subscribe untuk pembahasan kasus kriminal dan konspirasi dunia lainnya. Saya Abid, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.